Tak kerasa ya, kita sudah memasuki penghujung tahun. Memasuki bulan Desember, apalagi yang paling ikonik adalah Hari Raya Natal. Membicarakan tentang Natal, mempercantik rumah atau tempat pembelanjaan dengan menghiasnya menggunakan pernak-pernik Natal tentunya sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun ya. Tapi Smart Viewers tahu nggak sih, kenapa sih barang-barang tersebut sering muncul dan digunakan untuk mempercantik ruangan? Nah, Smart Viewers, kali ini Wow sudah merangkum 6 hal populer yang menjadi ikon saat Hari Raya Natal. Selengkapnya di What's On. Pertama, pohon cemara. Pohon yang selalu ada di saat hari Natal ini ternyata sama dengan pohon cemara yang tumbuh sepanjang musim dingin. Daunnya yang tetap hijau walaupun ditumpuki banyak salju menjadi alasan mengapa pohon Natal diartikan sebagai harapan dan kehidupan. Menurut sejarah, munculnya tradisi pohon Natal ini berawal dari seorang penyebar agama Kristen di Jerman yang murka ketika melihat beberapa orang yang sedang memuja pohon oak. Akhirnya ia menebang pohon itu, tapi keajaiban terjadi. Pohon yang ditebang ternyata tumbuh menjadi tunas cemara. Dari kejadian ini dipercaya sebagai tanda kesetiaan orang Kristiani atas iman yang dimilikinya. Seorang tokoh lain yang juga terkenal adalah Martin Luther, yang menghiasi pohon cemara bersalju dengan lilin di dalam rumahnya. Saat abad ke-18, tradisi ini meluas di Prancis, Jerman, dan Austria. Sejak saat itu, pohon cemara menjadi hal pertama yang muncul dipikirkan semua orang saat merayakan Hari Raya Natal. Kedua, Sinterklaas. Smart Viewers, siapa yang tidak mengetahui sosok pria tua dengan ciri khas tertawanya ini? Ho ho ho, yap, pria tersebut adalah Sinterklaas, sosok yang paling ditunggu anak-anak ketika menjelang Natal. Karena selalu membawa hadiah. Tradisi pemberian kado Natal ini terinspirasi dari kisah seorang uskup di Turki bernama Santa Nicholas. Santa Nicholas dikenal sebagai orang yang sangat baik hati dan suka membantu orang lain tanpa menyebutkan identitas aslinya. Selain itu, Nicholas juga dikenal sebagai pelindung para pelaut, pedagang, pemanah, anak-anak, dan pelajar pada masanya. Ketika memberikan hadiah, Santa Nicholas kerap mengenakan pakaian musim dingin dengan nuansa warna merah dan putih. Kisah Santa Nicholas yang baik hati tersebar dari generasi ke generasi hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia yang saat ini dikenal dengan nama Sinterklaas. Ketiga, kaos kaki Natal. Di antara banyaknya dekorasi Natal yang digunakan, salah satunya adalah kaos kaki Natal. Tradisi menjadikan kaos kaki sebagai dekorasi saat Hari Raya Natal juga terinspirasi dari kisah kebaikan Sinterklaas pada masa lalu. Saat itu, Santa Nicholas membantu 3 orang wanita yang sedang membutuhkan uang dan membebaskan diri mereka dari pelacuran dengan cara melemparkan koin emas ke dalam kaos kaki yang digantung ketiga wanita tersebut di perapian. Sejak saat itu, tradisi menjadikan kaos kaki sebagai dekorasi Natal pun berkembang. Anak-anak percaya jika mereka menjadi orang baik, maka Santa akan mengisi kaos kaki mereka dengan hadiah. Wah, menarik ya Smart Viewers. Dan yang terpenting, kita sebagai manusia harus terus berusaha berbuat baik untuk lingkungan sekitar kita, bukan hanya mengharapkan hadiah dari Sinterklaas saja ya. Keempat, lonceng Natal. Lonceng Natal mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Kristiani dan Katolik ya. Pada mulanya, lonceng dibunyikan sebagai tanda kelahiran Yesus Kristus. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberi kabar baik dan mengajak semua orang untuk bersukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat. Seiring berjalannya waktu, saat ini lonceng juga digunakan oleh beberapa gereja Protestan dan Katolik
sebagai tanda akan dimulainya ibadah atau misa. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Katolik seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan yang lainnya bahkan membunyikan lonceng pada tengah malam dalam rangka memperingati malam Natal dan Paskah. Selain itu, lonceng juga digambarkan sebagai lambang kegembiraan dan keceriaan. Kelima, lingkaran Natal. Karangan bunga yang berbentuk lingkaran ini biasanya ditemui di pintu masuk rumah atau tempat-tempat lainnya. Karangan bunga tersebut terbuat dari daun cemara dan buah beri yang menjadi hiasannya. Lingkaran Natal dibuat bukan sekedar menjadi hiasan saja loh, Smart Viewers. Ternyata pembuatan hiasan ini terinspirasi dari bentuk mahkota duri yang dipakai Yesus ketika penyaliban. Buah berwarna merah dalam lingkaran Natal itu juga dilambangkan sebagai darah Yesus yang tumpah di kayu salib. Bentuknya yang melingkar juga memiliki makna tersendiri, yaitu menandakan cinta kasih Tuhan kepada ciptaannya yang tidak pernah berakhir. Keenam, rusa. Selain Sinterklas, binatang rusa juga menjadi salah satu ikon Natal menarik yang sering dekat dengan sosok Sinterklas. Bagaimana tidak, ketika berkelana membagikan hadiah, Sinterklas menggunakan kereta khusus yang ditarik oleh 8 rusa sebagai sarana transportasinya. Bahkan rusa-rusa ini memiliki nama yang keren-keren seperti Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, dan Blitzen. Cerita ke-8 rusa ini bermula pada tahun 1823 dalam sebuah puisi karya Clement Seymour yang dikenal dengan judul The Night Before Christmas. Belakangan muncul satu rusa baru yang bernama Rudolph si hidung merah. Menurut cerita tersebut, pada suatu malam Natal, Sinterklas dan 8 rusanya pergi berkeliling untuk mengantarkan hadiah Natal. Namun perjalanannya tertutup kabut yang sangat tebal, sehingga suatu ketika Sinterklas melihat sebuah lampu merah yang berkedip-kedip dari kejauhan. Setelah didekati, ternyata lampu tersebut adalah hidung Rudolph yang menyala. Sejak saat itu, Rudolph turut diajak berkeliling dan menjadi pemimpin dari ke-8 rusa lainnya. Smart Viewers, dan itulah informasi mengenai 6 hal populer yang menjadi ikon di saat Hari Raya Natal. Meskipun saat ini Natal tidak bisa dirayakan secara bersamaan, tapi kita tetap bisa menikmati momen Natal dengan menghias rumah dan tetap bersyukur ya Smart Viewers.